kami dari Kosaka, Koperasi Santri Kalong, membangun dan bersaudara, bersatu padu dalam cinta. Ciptakan kerumunan kuat, iman yang teguh bersama, demi satu tujuan sejahtera, penuh berkah hidup bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatnya kesini Bu, jangan ke kadonya. Aku dapat yang mana kan ya? Yang ini aja nih Bu. Buat kado mau nggak Bu? Hah? Ya. Biar semangat diulang ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa anit tabi'in wa man tabi'akum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Kita panjatkan puja dan puji syukur terbaik kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita bisa kumpul di sini. Kalau tidak karena Allah, mati ya. Kemudian nggak boleh goyang-goyang ya. Kalau tidak karena Allah, maka mustahil kita bisa kumpul. Betul tidak? Ya. Jadi semuanya biiznillah. Semuanya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak atas izin Allah, maka mustahil juga ibu-ibu digerakkan hatinya, pikirannya, badannya untuk kesini, sehingga semuanya tidak ada kata yang lebih baik dan lebih pantas selain kita ucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu amalan kata Nabi yang tidak mungkin ditolak sama Allah. Jadi amalan yang kita lakukan, amal perbuatan ya, amal soleh, itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Selalu begitu. Nggih mboten? Jenengan datang ke sini niat ngaji. Ada yang niatnya diterima, ada yang ditolak. Ditolak masih begitu. Ya. Diterima mungkin karena ikhlas. Ditolak mungkin karena tidak ikhlas. Tapi ya insya Allah tidak ada yang tidak ikhlas ya. Ini contoh aja. Jenengan ngasih sedekah misalnya ya, pada anak yatim, ada yang diterima, ada yang ditolak. Itu semua begitu. Kullu a'malin fiha makbul au mardud gitu ya. Setiap yang namanya amal perbuatan kita itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Tapi ada satu amalan yang nggak mungkin ditolak sama Allah. Mau ikhlas nggak ikhlas, mau kepaksa atau tidak terpaksa, mau sengaja atau nggak sengaja, mau diucapkan dengan serius atau main-main, tetap diterima sama Allah. Apa amalan itu? Ila sholatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali amalan yang namanya sholawat kepada Nabi. Kepada Nabi Bu kalau sholawat. Jadi kalau sholawat kepada Rasulullah itu amalan yang tidak pernah diterima, tidak pernah ditolak. Ya, fa'inaha makbulun goiru mardudun. Karena yang namanya baca sholawat itu adalah satu-satunya amal perbuatan yang pasti diterima sama Allah, tidak mungkin ditolak. Makanya sering-sering baca sholawat sambil main-main boleh nggak? Boleh, nggak bakal ditolak. Ya, sholawat sambil mandi boleh nggak? Boleh, nggak bakal ditolak karena jaminannya ayat hadis ini. Ya,
Jenengan sambil apa namanya itu jualan di pasar, sambil dodolan, sambil maca sholawat, diterima nggak? Diterima. Ya, matati sambil beresin baju dilibasun sambil sholawatan, walaupun ngasal-ngasal, walaupun keleru-keleru ngucapinya ini ya, diterima nggak? Diterima. Karena jaminannya hadis tadi. Maka kalau mau melakukan amalan, amal perbuatan yang dijamin pasti diterima, walaupun kita melakukannya itu tadi ya dengan kondisi apapun, yang nggak mungkin ditolak sama Allah adalah baca sholawat. Amalan yang lain angel, ya. Kenapa? Karena pasti akan diselidiki dulu niatnya, ikhlas apa enggak nih kan ini ya. Niatnya karena Allah atau karena yang lain begitu. Tapi kalau sholawat udah pokoknya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, udah begitu sambil ngedumel juga boleh. Sambil jeweran ayo Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu, bucaki beling tenang, diterima nggak? Diterima tetap ya. Sambil minumin air lemon, diterima nggak? Diterima gitu ya. Mau air lemon jangan minum air aki ya, bahaya ya. Jadi amalan yang nggak pernah ditolak sama Allah adalah sholawat. Kenapa sholawat nggak pernah ditolak sama Allah? Itulah ya yang namanya kehebatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu adalah kekasihnya Allah. Jadi nggak mungkin Allah menolak sholawat kepada kekasihnya. Walaupun yang baca sholawat itu ngasal, walaupun orangnya itu mabuk sekalipun mau sholawat diterima sama Allah. Pemabuk bu sampai sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, diterima sama Allah. Ya, makanya itu yang mabuk-mabuk kandani, main ngurangi dosa itu sholawat. Yang mandek mabuknya gitu ya, sambil mabuk terus ya sholawatnya diterima. Yang mabuknya itu tidak menghilangkan dosa ya. Baik ya ibu-ibu sekalian yang Abi muliakan, yang Abi hormatin ya, ini adalah bulan Syawal. Abi nggak tahu ini ibu-ibu udah ngikutin acara Syawalan yang keberapa kali, nggak tahu. Karena pasti sudah lebih dari 3 kali, betul nggak? RT Syawalan, Dasawisma Syawalan, Padukuhan Syawalan, PKK Syawalan, Terah Syawalan, apa meneh? Ya, arisan Syawalan, di mana-mana Syawalan, termasuk Abi. Makanya bulan Syawal berat badan naik lagi, puasa udah turun 5 kilo mati-matian. Habis puasa nambahnya 10 kilo kan ini ya. Gara-gara apa ya? Syawalan ini ya. Tadi malam masih ngisi Syawalan di Pulutan ya kan. Hari ini alhamdulillah Syawalan sama Kosaka. Nanti malam ada lagi Syawalan lagi. Ya begitu terus itu sampai selesai bulan Syawal. Tapi alhamdulillah, seneng nggak kira-kira bu? Seneng. Kenapa? Lihat muka-mukanya cemlorot semua, kayak serengenge. Apa serengenge? Hah? Matahari ya kan? Kalau orang sering Syawalan karena hatinya ikhlas, legowo, saling maafkan, maka mukanya itu kelihatan sinarnya, bercahaya ya, tidak kemudian mukanya merah ya. Kalau orang mukanya merah itu muka ahli neraka gitu ya. Tapi alhamdulillah Abi lihat ya kan, wajah-wajahnya ibu-ibu semuanya wajah-wajah ahli surga, amin ya rabbal alamin ya. Karena Syawalan, berkahnya Syawalan. Nah, kalau ibu-ibu tanya dalilnya Syawalan, tidak ada ya. Kenapa? Karena Syawalan itu bukan ibadah, tapi Syawalan itu adalah tradisi ya. Halal bihalal adalah tradisi, tapi tradisi yang baik. Makanya kita lakukan Syawalan itu. Kenapa? Karena penting karena apa? Karena Syawalan itu adalah satu-satunya ajang atau momen atau acara yang bisa saling mendamaikan. Ada loh orang yang kalau musuhan ngenteni Syawalan, nek sesuai ya, memaafkannya nek Syawalan, nek urung Syawal aku moh, ada nggak? Ya ada. Kadang-kadang malah udah maaf-maafan, begitu bubar Syawalan ya sambung lagi kan itu ya, nunggu tahun depan lagi kan ya. Makanya penting Syawalannya. Jadi alhamdulillah
kita hari ini masih sempat sawalan bareng. Abi mewakili pengurus Kosaka maupun keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hadid, tentu dengan sangat berharap ya kepada ibu-ibu semuanya anggota Kosaka mau memaafkan lahir batin semua kesalahan Abi dan juga pengurus lahir batin ya, baik kesalahan dalam kata-kata, tingkah laku, WA grup misalnya gitu ya, karena kadang-kadang mungkin WA bercanda, WA-nya guyon, tapi kemudian ada yang tersinggung, monggo saring legowo dimaafkan. Begitu juga ibu-ibu semua ya, semuanya sudah Abi maafkan kalau ada yang salah. Tapi kok saya ingat-ingat bulah sedikit orang tahun dua salahnya sama Abi gitu ya. Abi amatin ya Bu Suyati, Abi amatin Mbak Fitria. Ya alhamdulillah semua anggota Kosaka tidak pernah punya salah sama Abi. Maka alhamdulillah kalau tidak punya salah, jadi gini, tunggu saya memaafkan. Kalau kita punya salah, kita minta maaf itu menjadi penghapus dosa. Tapi kalau kita nggak punya salah nih, ya kan, kita minta maaf, itu akan menjadi pahala, gitu ya. Ibu-ibu juga sama. Aku melu sawalan, perasaan nggak pernah punya salah kok, ngopo melu-melu ikrar. Jangan, ikut aja. Punya salah nggak punya salah, ikut mengucapkan ikrar sawalan. Ya kan biasanya kalau di kampung-kampung kita selalu ada namanya ritual ikrar sawalan kan, pakai bahasa Jawa ya, tapi nggak bisa, jangan suruh contohin ya. Nanti pakai Hasan yang bisa gitu ya. Nah, walaupun kita merasa nggak pernah punya salah sama lingkungan kita misalnya ya, saya merasa nggak dua salah kalau sopo-sopo kok, nggak apa-apa, ikut aja, nggak usah kemudian meneng wae nggak mau ucapin itu. Kenapa? Karena ketika kita nggak punya salah sekalipun, kita mengucapkan minta maaf itu menjadi pahala buat kita. Andai kata kita punya salah, itu menjadi penghapus dosa. Kan kita nggak tahu ya Bu ya. Salah itu kan ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Ada yang merasa, ada juga yang bikin dosa atau bikin salah tidak merasa. Kalau orang merasa benar gampang. Tapi kalau orang merasa bersalah itu bisa angel nih. Ya kan? Siapa di antara ibu-ibu yang merasa bersalah? Saya nggak ada. Ya kan? Tapi yang merasa benar banyak. Aku perasaan aku orang dosa salah kok kan gitu ya. Nggak ada orang yang ya kemudian perasaan aku punya salah sama kamu nih. Paling banter gini, nek kulo gak ada salah, gak ada lepak ngenggon punten, kan begitu paling banter. Itu bagus, nggak apa-apa. Oke. Jadi inilah tradisi yang positif ya di agama kita, di lingkungan kita, ya harus kita lestarikan bersama-sama. Okay. Kalau ibu ketemu sama orang Arab, kok kayak wong Arab kok orang tahu melu sawalan ya. Memang di kampungnya, di negaranya nggak ada sawalan. Sawalan cuma ada di tempat kita Bu. Ya. Jadi orang Arab itu nggak pernah kenal yang namanya sawalan atau halal bihalal. Ya. Makanya karena nggak pernah ada acara halal bihalal, karena nggak pernah duduk bareng ketemu guyub seperti ini, banyak negara-negara Arab yang pada perang saudara. Ya, sekarang lihat negara-negara banyak yang perang. Kenapa? Nggak pernah duduk bareng seperti kita. Ya, makanya kita kumpul ini suatu kebanggaan. Tapi kita juga tetap berdoa mudah-mudahan saudara-saudara Muslim kita, wabil khusus di Palestina, ya semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik ya ibu-ibu, itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang sudah Allah berikan kepada kita. Memang kondisi sekarang ini ibu-ibu bisa merasakan ya, bagaimana luar biasa sulitnya keadaan ekonomi kita, betul tidak? Ya. Contohlah kemarin Lebaran ya kan. Kalau Lebaran semuanya masih sumringah. Begitu habis Lebaran mulai mumet nih.
ya toh? Ya, duitnya sudah habis, tabungan sudah habis kan gitu ya. Mau nyari duit susahnya minta ampun. Nah, justru ibu-ibu ini yang mau Abi sampaikan. Di bulan Syawal ini sesulit apapun ibu merasa, ya, ibu itu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin ibu? Abi barangkali cerita pengalaman pribadi Abi aja ya, buat ibu-ibu. Apa namanya? Mudah-mudahan ibu-ibu juga bisa mengikuti kalau itu baik. Ya. Contoh nih Bu, ya. Ramadan kemarin Abi merasa begitu banyak kemurahan dari Allah, pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah, begitu luar biasa. Tapi begitu habis Ramadan, kelihatan sekali langsung ya, seperti apa namanya itu, pitik dilepas sama induknya. Bingung, mau nyari makan, nggak ada yang dimakan kan ya. Mau nyari kemana, bingung kan gitu ya. Ya persis kayak anak ayam dilepas sama induknya. Itulah gambaran kita setelah berpisah sama bulan Ramadan. Dan itu kerasa sekali. Ya, yang tadinya kalau buat makan mah alhamdulillah, apalagi alhamdulillah kemarin selama Ramadan ibu-ibu tiap Jumat tetap ya mengumpulkan nasi berkat Jumat ya kan. Jadi makan itu nggak kekurangan ya. Tapi begitu selepas Ramadan ya kan, mau belanja cabai, ya Allah harganya sekilo berapa Bu? Sampai sekarang turunnya masih sedikit kan ini ya. Mau beli apa masih mahal, bawang merah harganya masih mahal ya toh. Udah pusing deh pokoknya. Minyak goreng juga masih mahal harganya dan lain sebagainya. Sehingga kerasa sekali. Ya. Nah, di saat itu justru kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh bulan Syawal ini ya. Bulan Syawal ini Abi coba, ya Allah, Al-Hadid nggak mau bulan Syawal mengalami nasib seperti orang-orang pada umumnya. Ya. Begitu selesai Ramadan merasa luar biasa sulit minta ampun. Abi kepengen di bulan Syawal ini tetap mendapatkan kemudahan pertolongan dari Allah. Dan ternyata betul Allah kasih satu petunjuk ya. Karena petunjuk itu bisa lewat dengan cara apapun juga. Makanya ibu sering-sering ke sama Allah, nanti Allah kerasa Bu, kalau Allah kasih sesuatu sama ibu itu kerasa. Tapi kalau ibu nggak dekat sama Allah, ibu mau dikasih apapun juga nggak bakal merasa. Kayak apa tuh sih ya, sing jenenge pertolongan Allah tuh kayak apa tuh bentuknya, begitu nih. Kenapa? Karena tidak dekat sama Allah ya. Nah makanya dekat sama Allah nanti ibu akan merasa. Abi merasakan, oh iya, Allah seperti memberi sesuatu kepada Abi. Sebelum Ramadan, Abi alhamdulillah bisa khatam Quran 1 kali sebelum Ramadan. Bulan Ramadan alhamdulillah Abi bisa khatam sekali. Enggak usah, Abi nggak bangga. Kenapa? Karena banyak yang khatam bisa sampai 3 kali. Itu udah, Abi merasa itu udah minimal lah ya. Nah, begitu bulan Syawal Allah kasih petunjuk sama Abi, khatamkan setiap bulan 1 kali khatam Quran, maka insya Allah semuanya akan jadi mudah. Begitu tuh awal Syawal nih, baru habis selesai Ramadan. Abi coba, oke deh kalau begitu bismillah ya Allah ya, akan hamba coba menghatamkan Quran ya, 1 kali dalam 1 bulan. Jadi setiap bulan khatam minimal sekali. Subhanallah Bu, ini sudah tanggal 27. 3 hari lagi selesai bulan Syawal, sudah ganti bulan, betul? Ibu tanya dong, Abi udah khatam belum? Kan begitu? Ya. Belum. Mau tahu belum? Padahal tinggal 3 hari. Sampai hari ini Abi baru tadi nih sambil makan itu ngejar target Bu. Makanya apa namanya, Abi sambil baca Quran itu. Kalau ibu-ibu apa tadi dengar ya, Abi qomat kamit bukan baca mantra ini ya. Abi barusan tadi sambil makan selesai baca surat Al-Qasas ayat 50. Surat Al-Qasas itu surat nomor 28. Padahal Al-Quran itu ada 114 surat. Masih jauh nggak? Masih jauh. Ya, kekejar nggak Bi? Insya Allah kekejar. Nah, ini apa? 3 hari ini siang malam bakal Abi kebut. Ya. Bukan itu intinya. Baru surat ke-28, alhamdulillah urusan pondok semua. Tiap bulan kan pondok kita ini menghabiskan biaya
kurang lebih 20 juta kebutuhannya, ya. Dari mulai bayar listriknya, ya kan, dari mulai beli gasnya, belanja dapurnya, ya beli bensinnya, bla 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 lah pokoknya. Kurang lebih 20 juta. Sampai tanggal 27 ini semua urusan keuangan pondok sudah selesai. Padahal belum selesai baca Al-Qur'annya. Jadi Allah tuh seolah-olah pengen menguatkan keyakinan Abi. Udah amalkan ini. Saben bulan, setiap bulan khatam 1 kali, maka urusan duitmu lancar begitu. Dan ini sudah kerasa, baru sampai 28. Carane kalau mau hitungan matematika harusnya Allah kowe iki piye to ya dikandani, masa baru sampai surat 28 gitu ya. Padahal Allah sudah ngasih bonus sudah banyak. Dan bukan cuma itu Bu, bukan cuma urusan keuangan di pondok. Abi coba tes nih. Ya, Abi coba tes kemarin pas di Jakarta. Ya kan? Abi kan baru pulang hari apa ya? Hari apa? Jumat ya, naik kereta pagi pulang sore. Hari Sabtu yang lalu Abi kepengen, ya Allah, hamba kepengen tadabbur alam, mancing di tengah laut, nyewa perahu pokoknya. Aneh-aneh memang mintanya. Ini jenenge permintaannya lah. Tapi cari orang, dan biayanya kurang lebih sekitar 2,5 juta. Ya kan, habis siapin pancingan, habis siapin pengawal-pengawal gitu ya. Yuk berangkat mancing tengah laut bertujuh. Ya, berangkat jam 2 malam dari Depok sampai pinggir pantai Tanjung Kait, Tangerang gitu ya. Itu jam menjelang subuh, sholat subuh dulu di masjid. Habis subuh langsung ya naik perahu. Itu baru di DP 100.000 Bu. Karena kan kalau udah selesai baru dibayar. Belum punya duit sama sekali. Ya, nekat aja bismillah. Yang terjadi apa ketika sudah sampai, yang lain pada mancing, biarin Abi nggak mancing dulu, Abi baca Quran dulu. Baca Quran, demi Allah Abi baca Quran. Jadi Abi baca Quran sambil naik menikmati pemandangan itu ya, tengah laut semua. Yang lain sibuk mancing, Abi baca Quran. Ya Allah, hamba yakin kalau memang amalan ini ya betul-betul menjadi solusi, bismillah, hamba akan semangat. Begitu selesai baca Quran Bu, kemudian sholatnya bijama, sholat di perahu, ya kan, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Selesai, alhamdulillah, tahu-tahu ada uang masuk. Berapa jumlahnya? Ya pas 2,5 juta. Kebayar tuh buat sewa perahu. Alhamdulillah bisa dapat healingnya. Kenapa? Keinginan mancing di tengah laut. Sampai segitu hebatnya Allah. Ya. Nah, itulah ibu-ibu yang Abi mau ceritakan ini salah satu contoh. Ketika ibu merasa sulit, sakit atau apapun lah, pokoknya masalah kayak apapun, jangan lari. Ya, ibu-ibu malah jangan menjauh dari Allah. Dekat. Ya, bujuk Allah, rayu Allah. Berdoa. Satu lagi Abi lupa cerita. Abi itu kan bukan orang yang bisa mancing Bu. Abi tuh mancing itu cuma karena kepengen menikmati pemandangan itu tadi, sama itu tadi ngetes baca Quran itu. Tapi kan rugi, orang udah di tengah laut dari pagi sampai sore, masa nggak ngapa-ngapain, nggak mancing. Ya mancing, nggak dapet. Diledekin sama ikan itu. Ikan pari gede lompat, terbang. Nggak dipancing, nggak dapet. Ikan apa lagi tuh pada kruyuk, nggak dapet. Dapatnya ikan kecil-kecil segini. Masa mancing di tengah laut cuma dapat ikan kecil-kecil, ini mah bedanya mancing di kolam apa? Tahu Bu, Abi berdoa. Ya Allah, ya kan, dapetin kayak satu aja ikan yang gede gitu. Ya, kemudian Abi baca Al-An'am 179. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia tanya. Abi baca 3 kali. Itu tukang perahu itu saksinya. Dia bilang apa? Begitu pancingan Abi kan Abi taruh di pangkuan ya. Abi sambil kelihatan mungkin dia ngelihatnya sambil tidur, padahal Abi nggak tidur, tapi Abi sambil berdoa ya.
itu apa pancingannya tuh disambar sama ikan, Bu. Demi Allah, demi Rasulullah. Langsung Abi kaget kan, lagi baca ini wajah tuh baru selesai 3 kali udah dimakan ikan, daripada nanti jorannya kabur, Abi tangkap jorannya. Ternyata ikan segede gini, Bu, ikannya. Itu tukang perahu bilang, Pak Haji sambil tidur malah dapat ikan, begitu. Karena Abi mancingnya begini, bajunya nggak pakai celana pendek kayak orang-orang, ya pakai gamis, pakai peci, ya begitu dandanannya sama, mau di sini mau di tengah laut sama. Jadi orang taunya Pak Haji sambil tidur dapat ikan gede gitu ya. Padahal bukan tidur, Abi lagi berdoa, baru selesai berdoa baca Al-An'am 179 disaut sama ikan gini. Jadi dan akhirnya sampai pulang Abi satu-satunya dapat ikan gede, yang lain nggak ada yang dapat ikan gede, semuanya kecil-kecil semua. Itu menandakan Allah itu, Bu, sama kita itu sangat sayang, sangat perhatian kalau kita berhasil merayu Allah. Ya betul. Ibu juga sama. Coba misalnya Ibu punya kenalan, ya, saudara yang kaya. Ibu pinter bujuk dia, pinter cari muka sama dia, pinter baik-baikin dia, pinter puji-puji dia. Kira-kira dia sama ibu pelit atau apa namanya itu? Lomo. Ya. Nah, kira-kira yang mana? Ya pasti dia kan apa namanya itu? Loyal kan gitu. Minta apa aja dikasih. Ya. Kenapa? Karena ibu pinter deketin dia. Sama Allah harus begitu, Bu. Ya. Ini Abi sampaikan kenapa? Abi tahu kondisi ekonomi kita ini sekarang sedang sulit. Dan diantara ibu-ibu Abi yakin pasti mungkin ada yang punya masalah, ada yang punya utang, ada yang mungkin apa namanya itu sakit, ya kan? Makanya jangan pernah jauh dari Allah, dekat. Ya, sholat jangan dianggap remeh. Ya, saya sholat kok, Bi, tapi sholatnya telat terus, ya itu mah sama aja. Berarti meremehkan sholat. Sholat kita memang tidak bisa sempurna, sama Bi juga. Tapi setidaknya begitu azan cepat-cepat sholat. Berarti kita apa? Mau dekat sama Allah. Bi, saya nggak bisa baca Al-Quran, Bi. Ya, dengerin bisa nggak? Ya udah, setel aja. Ya, pinjam HP cucunya, anaknya, setel tilawah ayat-ayat Al-Quran. Dengerin saja. Dengerin, sudah dengerin sambil ya dalam hati sambil berdoa boleh, sambil zikir boleh, terserah, dengerin aja. Jangan tiap pagi itu Bu muji itu ya, tonggone nggak tahu siapa itu ya. Malah apa nyepel lagu campur sari dibanter kayak gitu ya. Kalau anggota Kosaka bukan nyetel campur sari, yang di setel adalah tilawah ayat-ayat Al-Quran. Malah tonggone do teko, sopo sing mati? Kan kita biasanya nyetel ngematan. Kita biasanya kalau di desa, di kampung, kalau nyetel bacaan Al-Quran itu karena ada yang mati. Ya jangan banter-banter gitu ya. Yang kecil-kecil aja yang bisa kita denger aja gitu ya. Jangan sampai tetangga satu RT denger semua, kok dikiranya masih mati kan itu ya. Nah, jadi kalau kita nggak bisa baca Al-Quran, kita dengarkan saja. Kalau dengerin juga nggak bisa karena mungkin nggak punya HP, udah yang ibu hafal apa? Al-Fatihah, udah baca aja ulang-ulang Al-Fatihah tuh sampai ibu bosen. Ya, itu pertanda ibu mau berusaha ketika susah, ketika sulit dekat sama Allah. Ya, jadi apa namanya ini oleh-oleh Syawal yang bisa dikasih sama ibu-ibu. Ya, pokoknya ingat kalau lagi banyak masalah, lagi susah, lagi sakit, sedang sedih, sedang ada apapun lah pokoknya yang kita rasain, jangan jauh dari Allah. Ya, dekat terus, bujuk rayu Allah, pepet Allah itu ya. Nangis sama Allah, minta sama Allah, nggak usah. Jadi ibu, nah ini mungkin Abi kasih tahu, ibu kalau berdoa itu jangan kaku, mesti kudu nganggo boso Arab, jangan. Ya. Abi kalau berdoa begini, Bu, makanya orang-orang yang deket Abi udah hafal. Kalau tiba-tiba Abi diem, ya nggak ngapa-ngapain kok Abi diem gitu ya, diem dipanggil apa nggak nyaut, diem. Wah, Abi tidur nih, enggak. Yang dekat sama Abi udah hafal, berarti Abi lagi berdoa. Ya. Dalam keadaan apapun kalau kita mau berdoa, kalau memang kita merasa sulit, kita merasa butuh sama Allah, ya berdoa, mintalah.
Ya, umpama ibu lagi ngobrol misalnya sama anaknya, tahu-tahu, duh ya Allah, ya ada masalah. Ya kan masalah itu bisa datang kapan saja. Ya kan? Apa namanya, problem itu bisa datang di saat apapun kita. Maka saat itu juga ketika ibu merasa pusing, merasa tidak bisa menyelesaikan masalah itu, ibu diam sejenak, ya kan, nggak usah ngenteni kudu harus ambil wudhu dulu, harus papeng mukena, itu nanti kalau pas habis sholat aja. Tapi setidak-tidaknya begitu ibu merasa langsung ada masalah, tahu-tahu misalnya, ya Allah kok tiba-tiba wetengku loro misalnya, mendadak, namanya orang sakit perut, emang ada jadwalnya? Kan enggak toh, mendadak tiba-tiba Bu Muji vertigonya kumat. Begitu habis kasih 50.000 sembuh nanti ini. Misalnya gitu ya. Kalau Abi bercanda sama orang pondok begitu. Sakit apa? Vertigo. Nah, apa anaknya panggil anaknya nih, kasih mamamu duit mari ya. Ya. Yang harus kita lakukan apa ketika ada sakit, ada masalah? Ibu diam sejenak ya. Ibu diam sejenak. Ibu baca doa menurut bahasa ibu, menurut hati ibu. Tidak harus ibu harus menghafal ayat-ayat dalam bahasa atau doa-doa dalam bahasa Arab. Ya, yang penting bahasanya sopan. Ya Allah, contoh nggih, contoh. Tapi bahasa Indonesia aja, karena Nabi nggak bisa nyontoh dalam bahasa Jawa ya. Tahu-tahu misalnya ibu merasa paling gampang lah, tahu-tahu sakit kepala. Ya, tuh sakit banget. Sakitnya karena apa? Mbah, pokoknya mendadak sakit. Nggak ketahan. Langsung ya Allah sebelum minum obat. Alhamdulillah ya Allah, ya hamba sekarang sedang sakit kepala. Ya Allah, hamba yakin tidak ada yang mampu menyembuhkan selain Engkau. Bukan obat, bukan dokter, bukan apapun, bukan siapapun. Hamba hanya percaya kepada Engkau ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah, hamba mohon ya Allah, sembuhkanlah sakit kepala hamba ya Allah. Ya Allah, sakit sekali, sembuhkan ya Allah. Makin sakit, makin khusyuk minta sama Allah. Ya Allah, ya ulu hati saya sakit ya Allah. Mungkin apa namanya, asam lambungnya kumat, ya kan? Pegang yang sakit itu, ngeluh sama Allah, ya Allah sakit sekali ya Allah, ya mampuni dosa hamba ya Allah sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan, dah gitu. Minta terus sama Allah. Itu ya. Ibu nggak punya duit nih, ya berdoa minta sama Allah sama. Ya Allah, hari ini hamba bingung ya Allah, nggak punya duit, masya Allah. Nggak usah malu, ya toh? Allah itu ya Tuhan kita. Kalau misalnya Isna minta sama Abi malu, tapi kalau minta sama ibunya nggak malu. Kenapa? Karena ibunya. Nah, Isna minta sama Allah harusnya jauh lebih tidak malu. Kenapa? Karena Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada orang tua kita. Minta sama Allah, ya Allah hamba nggak punya duit ya Allah. Ya Allah hamba ditagih cicilan ya Allah. Mbak Tri paling sering tuh berdoa kayak gitu. Ya kan? Ya Allah mau nguber-nguber abi ya bokeh sama ya Allah. Piye ki nasibe ya Allah gini. Berdoa minta. Ya Allah, selesaikan utang hamba ya Allah, bantu hamba ya Allah, masya Allah ya Allah. Pokoknya nggak ada yang bisa nolong hamba deh selain Engkau ya Allah. Begitu. Pokoknya dengan bahasa ibu lah, bebas terserah. Dengan bahasa sendiri, nggak usah apa namanya mikir-mikir. Waduh, bingung kata-katanya, nggak usah. Sekeluarnya hatinya ibu. Ya, rematiknya kumat, pegang kaki yang rematik, berdoa ya Allah sembuhkan rematik hamba ya Allah. Ya, hamba mau sholat kok rasanya kaki ini kok nggak bisa buat tahiyat, ya kan, buat ruku, sembuhkan ya Allah, sembuhkan bismillah ya Allah, gitu terus minta sama Allah. Gitu ya Bu. Insya Allah pasti Allah akan tolong. Gitu ya. Jadi sekali lagi intinya, kalau kita merasa membutuhkan Allah, kalau kita sedang susah, sedang sakit, sedang banyak masalah apapun, jangan menjauh dari Allah. Itu ya Bu ya. Berdoa, minta tolong sama Allah, dan harus yakin. Nah yang terakhir itu, jangan ragu-ragu. Duh, apa doaku didengar ya? Ya kan? Ibu budek, tapi Allah tidak budek. Nggak usah ragu-ragu, biarkan saja. Yang penting kita sudah berdoa. Ya, jadi nggak usah terus
Duh, biaya, doaku diterima nggak toh? Kok tekan saiki aku belum merasakan apa-apa ya? Nggak usah gitu, pokoknya kalau udah berdoa, udah ngeluh, dah lepas pasrah. Kok masih belum datang pertolongan Allah, berdoa lagi, minta sama Allah lagi, terus begitu. Sampai ibu merasa Allah memberikan balasan, ya. Nah, ibu-ibu mungkin mohon maaf ya. Kok abi ketoe nek cerita ki penamen ya. Gampang, emang ada hubungan apa tuh habis sama Allah itu gini? Ya kan, jangan-jangan apa Allah itu kok kelihatannya gampang banget. Kalau bercerita kok kayaknya gampang banget pertolongan Allah. Nah aku sing dungo kok ketoke ora tekan-tekan gitu ya. Nah, karena ibu-ibu sama Abi tuh lebih dulu Abi mencobanya, ngerti nggak? Abi kan udah lebih dulu mulai komunikasi sama Allah, mulai dekat sama Allah kan udah lebih dulu Abi, makanya wajar kalau Abi ibarat kita mau, misalnya kita mau ke Jogja gitu ya, Abi udah jalan dari 1 jam yang lalu, ibu-ibu dari Surodadi masih dandan dulu, masih nunggu yang lain, akhirnya 2 jam kemudian ibu baru berangkat, yang nyampe Jogja duluan siapa? Ya Abi, sama begitu doa Bu. Karena Abi udah mulai duluan, karena Abi itu sudah yakin duluan, dan Abi sudah mempraktekkan duluan, maka wajar kok kalau Abi cerita enak banget. Sebetulnya banyak Bu cerita yang ajaib-ajaib itu. Tapi kasih satu lagi yang masih banget. Kalau tadi kan apa namanya minggu lalu, ini baru Jumat kemarin. Ini nggak di briefing tuh si Aki itu, apa si Oki itu. Mbak Harin gimana Mbak Harin? Masa ada pengumuman? Udah nggak apa-apa, nanti diingetin aja lagi. Ntar dia pengumuman yang kedua itu Rin, diingetin itu. Oke. Jadi Jumat kemarin itu punya cerita, ya. Abi punya tanggungan itu sekitar 6 juta. Makanya Abi bilang tanggal ini sudah selesai. Karena apa namanya? Kemarin Jumat Abi punya tanggungan sekitar 6 juta. Harus Abi selesaikan, itu minimal, ya kan? Abi udah berdoa, udah minta sama Allah sampai ngeden-ngeden, pokoknya ya Allah sampai ngemis-ngemis sama Allah. Nggak apa-apa, nggak usah malu Bu kalau sama Allah. Kalau kita ngemis sama manusia nggak boleh, ya. Tapi kalau sama Allah wajib ngemis sama Allah, minta sama Allah. Ya, Abi udah minta sama Allah, udah berdoa sungguh-sungguh, udah pokoknya dalam perjalanan di kereta itu ya, Abi berangkat jam 8, naik kereta dari Gambir sampai Jogja jam 2. Ya nggak Jumatan karena kebetulan apa namanya berangkatnya hari Jumat pagi, jadi diganti sama sholat zuhur dan Abi sholat ya di dalam kereta. Nah Abi berdoa, ya Allah udahlah, hamba udah berdoa kepadamu, hamba udah minta, hamba yakin Allah pasti akan tolong, udah gitu ya. Nah tahu-tahu nyampe ya belum ada 1 jam ada orang WA ke Uminya, Umi WA-nya Ustadz Yusuf berapa ya? Kok tiba-tiba hilang di HP saya? Orang lama, orang Jakarta, namanya Pak Taufik. Kamunya dikasih terus WA KB. Ustadz, kok apa nomornya Ustadz hilang ini? Saya lama nyari, ini minta sama Uminya. Ya, Pak Taufik, kalau saya masih nyimpan gimana? Ya, tahu. Alhamdulillah. Tahu-tahu Ustadz, ini kemarin waktu Ramadan ada titipan zakat ya dari masjid. Buat Al-Hadid, tapi saya lupa nyampein, ya kan? Karena nomornya Ustadz hilang. Minta nomor rekeningnya, dia kirim. Alhamdulillah, ya 6 juta utang yang harus Abi bayar kebutuhan ketutup cuma gara-gara si Pak Taufik kehilangan nomor HP Abi. Dan caranya Allah unik nggak Bu? Unik. Kenapa kok tiba-tiba munculnya beliau itu di saat pas Abi butuh kan gitu? Kalau bukan karena Allah yang ngatur bisa? Nggak bisa. Ya, maka alhamdulillah Abi semenjak itu yakin bahwa insya Allah kalau kita punya kesulitan, kita punya masalah apapun, kita dekat sama Allah, minta sama Allah, yakin seyakin-yakinnya pasti Allah akan tolong. Ya, jadi itu ya Bu ya. Itu cerita yang paling anget dah ya, yang baru kemarin saja. Maka alhamdulillah Abi bilang bulan ini alhamdulillah kebutuhan yang pondok sudah selesai semuanya ya. Nah itu ya Bu, mudah-mudahan ibu-ibu semua bersemangat mendekatkan diri kepada Allah sehingga anggota Kosaka Abi percaya insya Allah semuanya sehat
Ya, sehingga anggota Kosaka yakin semuanya makmur rezekinya. Ya, tidak ada yang susah. Kenapa? Karena dekat sama Allah. Bukan terus, oh karena saya ngaji di Al-Hadid, saya ki uripku jadi bahagia. Salah. Karena saya dekat sama Allah, maka saya jadi bahagia. Mau ngaji mau dimanapun sama aja. Ya kan? Kalau ibu nggak ngamalin, mau ngaji sampai banyak kayak apapun percuma. Makanya Abi sampaikan di sini, ya Abi tidak mau banyak dalil, nggak mau banyak bahas yang jauh-jauh yang besar-besar. Abi kepengen ibu-ibu Kosaka, pokoknya kalau ada masalah, ada kesulitan, ada kesusahan apapun, ada problem apapun, dekat sama Allah, minta sama Allah dengan bahasanya masing-masing. Nah, yang terakhir ini Abi mau ngasih informasi ya. Jadi itu tadi oleh-oleh Syawal ya buat ibu-ibu. Nanti kalau pulang ingat aja kata Abi, kalau kita sakit, kalau kita banyak masalah, berdoa sama Allah dengan bahasa kita. Berdoa aja langsung. Tiba-tiba suaminya ngopo kesambet mau meneng wae. Ya. Enggak, jelasin aku lagi berdoa sama Allah. Oh, akhirnya kesurupan ya. Tiba-tiba meneng kok komat kamit dewe gitu. Ya. Tadi mungkin nanti kaget suaminya, tapi nggak apa-apa. Itu kan satu kebiasaan yang baik ya. Nah, ini informasi ini Abi sampaikan untuk menjadi kewaspadaan buat ibu-ibu yang punya anak-anak ya. Karena anak-anak kita ini luar biasa, harus kita jaga. Saat ini Bu di Al-Hadid 2. Kapan-kapan Kosaka ngajinya di Al-Hadid 2 lagi ya. Waktu itu kan pas pembukaannya. Oh iya ya, habis itu nggak pernah ngaji lagi di sana. Nah jadi kita baru merehabilitasi akidah ya seorang remaja putri mahasiswi kuliah semester 4, umurnya 21 tahun, asal dari Kalimantan. Ya, kuliahnya di IAIN. Ya kan? Lulusan pesantren, sekolahnya dulu waktu SD, SMP, SMA. Kalau ajan-ajan yang nggak boleh pengumuman, jangan salah paham. Kalau ajan adan malah sangkanya dilarang Abi. Ya, yang nggak usah pengumuman aja nggak apa-apa. Cucunya dari seorang kiai. Abi anggap kiai, kenapa? Kakeknya Abi kenal persis. Orangnya alim, pinter, taat ibadah, luar biasa. Ya, bahkan pamannya ada yang ustadz, fasih berbahasa Arab, ya, luar biasa. Saat ini sedang direhab di Al-Hadid 2. Ibu-ibu tahu kalau sudah direhab di Al-Hadid 2 kira-kira ada masalah atau tidak? Nah, masalahnya apa? Abi kasih bocoran sama ibu-ibu, tapi Abi nggak kasih tahu nama orangnya ya. Ini rahasia. Dia ini kena LGBT. Satu. Yang kedua, murtad dari Islam, masuk Kristen. Coba bayangin, ya. Kamu jadi bapak ayam. Disenengin ayam nih ya. Masya Allah. Jadi coba ibu bayangkan, keluarganya begitu sempurna Islamnya, ya kan, statusnya. Anak ini pun sama, sekolah di pesantren dari SD sampai SMA, bahkan kuliahnya di IAIN. Lah kok malah kena lesbian. Lesbian kan LGBT. Lesbian itu perempuan seneng karo perempuan. Lah kok malah murtad coba. Ya. Dan dia mengakui dengan jelas, dengan yakin bahwa Tuhanku adalah Tuhan Yesus, bayangkan. Ya. Nah, ini di Kalimantan jauh memang, bukan di Gunung Kidul, tapi tidak menutup kemungkinan yang seperti ini bisa menimpa anak-anak kita. Lalu Abi begitu dapat kabar anak ini mau direhab di sini aja, Abi langsung berdoa, ya Allah, jagain anak-anak hamba ya Allah, semuanya betul-betul begitu. Ya. Amit-amit naudzubillah min dzalik, ya Allah, jangan sampai ada anak turunan hamba yang kayak begini kena musibah kayak begini gitu. Ya. Nah, jadi sekarang sedang direhab. Didoain saja, mudah-mudahan sadar dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kok Abi mau-maunya nanganin yang kayak gitu? Nah itulah Bu. Coba kalau bukan Al-Hadid yang mau ngurusi sopo, gimana? Iya, kalau cuma satu. Kalau kasus-kasus seperti ini besok banyak, kan kasihan orang tuanya hancur nggak perasaannya? Luar biasa hancur sekali. Ya, makanya sampai nangis-nangis minta sama Abi, minta tolong, ya Allah tolong Ustaz, tolongin anak saya, bantu saya. Saya bilang, aduh, jangan minta tolong sama saya ini bukan Tuhan, minta tolong sama Allah. Saya ini saudara muslim, kamu yang punya kewajiban saling tolong menolong, saling bantu. Maka silakan bawa ke sini, nanti saya bantu. Ya, nah jadi itu Bu, mudah-mudahan kejadian ini tidak menimpa anak cucu kita ya Bu ya. Dijagain makanya ini anak-anak, aduh ya Allah ya, betul-betul menjadi aset kita yang lebih berharga daripada sapi, lebih berharga daripada emas ya Bu ya. Karena apa? Karena besok anak-anak cucu kita ini akan menggantikan kita dan meneruskan kita ya, dan besok menjadi kunci surga kita. Gitu ya Bu ya. Itu saja barangkali, terima kasih, mohon maaf lahir batin ya, dan Nabi kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah satu, tak pernah ragu, dalam suka dan duka bersama selamanya. Kosaka, oh Kosaka, ikatan erat selamanya, erat dan erat selamanya.